Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kami dari kelompok 5 yang mempresentasikan dari tokoh Lim Kuan Hian dengan perjuangan dan kontribusi seorang nasionalis Tionghoa. Ya, sebelum mulai, izin perkenalkan diri dari kelompok 5, yaitu ada Faras Dava, Nailur Raihan dengan tiga angka NIM terakhir 177, terus Mugi Bahtiar dengan NIM tiga angka terakhir 183. Ya, terus lanjut ada Mo Iqbal Rivaldi dengan tiga angka terakhir NIM 190, dan yang keempat ada Aditya Firman Saputra dengan tiga angka terakhir NIM yaitu 203. Yang terakhir yaitu Insan Nuridayah Anlogi dengan tiga angka digit NIM terakhir yaitu 206. Ya, ya. Siapa sih itu Lim Kuan Hian? Lim Kuan Hian yaitu seorang yang lahir pada tanggal 2 November 1897. Lim Kuan Hian adalah seorang wartawan dan politikus Hindia Belanda yang mendirikan Partai Tionghoa Indonesia atau PTI. Lim Kuan Hian merupakan tokoh Tionghoa kelahiran Banjarmasin tahun 8000 tahun 1897. Lim Kuan Hian lahir dalam keluarga pedagang kecil Tionghoa peranakan. Pendidikan Lim Kuan Yew sempat mengenyam pendidikan di sekolah Belanda, namun tak selesai. Ia tidak lulus sekolah di Hall Hall Classe Sinesti School dan hanya menempuhnya sampai kelas 6 dari 7 kelas. Alasannya karena menantang berkelahi seorang gurunya yang berbangsaan Belanda, sehingga ia dikeluarkan dari sekolah. Ka- Setelah berhenti dari sekolah, Lim Kuan Yew bekerja sebagai pegawai kecil di sebuah perusahaan. Akan tetapi, minatnya pada jurnalisme membuatnya beralih pekerjaan ke sebuah harian di Balikpapan. Sulit dipastikan apakah ia bekerja di surat kabar penimbang, SK Pengharapan, atau Borneo Post. Dia mendirikan dan menjadi motor beberapa penerbit di Hindia Belanda pada masa kolonialisme Belanda. Pada 1915, ia pindah ke Surabaya dan bekerja di harian John Zion. Pada 1917, ia menerbitkan majalah atau bulanan Sulimpo. Tetapi penerbitan itu tidak bertahan lama karena Lim kemudian pindah ke Aceh untuk berdagang. Ya, untuk slide ini akan dilanjutkan rekan saya. Baik, boleh di next, Mas. Boleh di next, Mas moderator. Apa? Boleh di next. Ini lanjutan dari tadi. Baik. Untuk karir ya teman-teman, karirnya yaitu sebagai wartawan pada akhir 1918 Lim pindah ke pedagang Padang dan menjadi pimpin redaksi Sinar Sumatera hingga 1921. Ketika ia diminta untuk memimpin redaksi Pewarta Surabaya oleh The Kian Sing tahun 1925, Lim mengundurkan diri surat kabar ini dari surat kabar ini. Lalu pada 1 April 1925 mendirikan Surah Republik
yang juga terbit di Surabaya hingga 1929. Oke, selanjutnya. Bentar, Mas. Oke, hasilnya sekeluarga dari Surah Republik, Lim Kun Hin dan Kui Tiam Ching sempat bergabung dengan Nanyang Society, suatu perkumpulan judi orang-orang Tionghoa. Selanjutnya. Nah, tindakannya yang paling monumental adalah mengubah Sin Jinpo menjadi Sin Titpo pada tanggal 19 Desember 1929. Pada masa inilah Lim mulai mengembangkan visinya tentang Indische Burgerschaft yang harus menjadi Indische bagi para Hoklau dalam Yan atau tanah Indonesia. Dengan visi tentang kewarganegaraannya di Indonesia itu, Lim bersama Ko Kuat Tiong kemudian mendirikan Partai Tionghoa Indonesia atau disingkat dengan PTI, teman-teman, yang mendukung gerakan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di samping itu, Lim tetap bekerja sebagai wartawan, memimpin redaksi Sintipo pada tahun pada tanggal Desember 1929 sampai 1932, teman-teman. Ia pindah sebentar ke Kong Po pada April 1937 sampai November 1938. Lalu kembali lagi ke Sin Tipo pada awal 1938. Tapi pada 1938 Lim terlibat percekcokan dengan Kokuat, akibatnya yaitu Kokuat dipecat dari PTI. Pada 1939 dia tetap menyalurkan cita-citanya yaitu melalui Sintitpo saat Partai Nasionalis bersama Gerindo berdiri. Lim ikut bergabung dan meninggalkan PTI, teman-teman. Nah, tahun 1933 sampai 1935, Lim pindah ke Jakarta dan kabarnya ia kuliah di Noga School atau Sekolah Tinggi Hukum pada akhir 1930-an. Ia aktif melakukan propaganda anti Jepang. Bahkan, ia sempat ditahan selama masa pendudukan Jepang, tetapi kemudian dibebaskan berkat koneksinya dengan NY Honda, seorang kenalannya dari Kembang Jepun, Surabaya. Nah, untuk pada 1945, ketika pemerintah Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta, Lim dipilih menjadi salah seorang anggotanya. Pada 1947, Lim ikut serta sebagai salah seorang anggota delegasi RI dalam perundingan Reville. Dan selanjutnya saya pasrahkan ke teman saya, teman-teman. Ya, untuk yang selanjutnya itu dalam perjalanan dari hidup Lim Kuan Yew itu mengalami kegetiran. Setelah Indonesia merdeka, Lim Kuan Yew itu pernah menjadi penyelundup obat-obatan di daerah pendudukannya. Eh, Pada akhir tahun 1951, ia punya satu apotek di kawasan Tanah Abang, dan pada tahun itu pula Liam Kuan Yew ditangkap dan ditahan oleh pemerintah Sukiman selama beberapa waktu atas tuduhannya. Saat itu Sukiman sedang melakukan pembersihan sisi kiri.
Lim lalu meminta bantuan kepada kawan dekatnya, Menteri Luar Negeri seperti Ahmad Subarjo. Eh, Akan tetapi bantuan itu tak kunjung turun. Kejadian ini sangat mengecewakan Lim Kuan Hian, ditambah dengan pengaruh perkembangan dan perubahan di Tiongkok. Akhirnya, Lim Kuan Hian memutuskan untuk meninggalkan kewarganegaraan Indonesianya. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan. Ya baik, eh, akan saya lanjut. Lalu Lim Kuan Hian meminta bantuan kepada, oh maaf, lalu setelah itu Lim Kuan Hian setelah bantuan itu tak kunjung datang, kejadian ini sangat mengecewakan baginya. Ditambah dengan pengaruh perkembangan dan perubahan di Tiongkok, akhirnya Lim memutuskan untuk meninggalkan kewarganegaraan Indonesianya. Lalu ia meninggal pada tahun 1952 sebagai orang asing di Medan. Terima kasih. Ya, itu dari sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, mohon silakan. Baik, kita buka sisa saat tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya silakan resen. Baik, ada Madadio, dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Izin bertanya kepada pemateri. Pertanyaan saya yaitu dampak dari keberadaan PTI dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia itu apa? Apalagi terutama bagi komunitas Tionghoa di Indonesia. Cukup itu. Terima kasih. Baik, bisa saya tampung dulu ya teman-teman. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan. Untuk pertanyaan selanjutnya silakan yang ingin bertanya langsung resen teman-teman. Untuk kelompok 5 jika sudah menemukan jawabannya langsung dijawab saja. Ini untuk siap sekarang atau menunggu pertanyaan lagi, Mas? Moderator. Baik, langsung sekarang saja tidak apa-apa, Mas. Sebelum jawab, ya, dampak kan tadi saya dampak kayak dampak dari Partai PTI untuk Indonesia, fungsi lah. Ya, fungsinya itu ada berapa? Itu ada perjuangan petani dan pembangunan pertanian. Terus ada politik dan kepentingan rakyat. Jadi petani itu ada advokasi untuk hak petani, peran dalam memperjuangkan hak petani, termasuk akses terhadap tanah, kredit, dan sarana produksi. Terus untuk politik itu meningkatkan kesadaran politik, bantu meningkatkan kesadaran politik di kalangan petani dan masyarakat pedesaan, mendorong mereka untuk aktif dalam proses politik. Ya, kesimpulannya, langsung kesimpulannya, dampak PTI bagi Indonesia cukup luas, mulai dari advokasi, hak petani, hingga pengaruh terhadap kebijakan agraria dan partisipasi politik. Partai ini memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan kesejahteraan petani di Indonesia, serta memberikan suara bagi kelompok yang sering terabaikan dalam kebijakan nasional. Cukup.
Baik, untuk saya tambahi teman-teman ya. Jawabannya, intinya secara keseluruhan, PTI memiliki dampak dalam membuka ruang bagi petani dan pekerja agraria, termasuk dari komunitas Tionghoa, untuk berpartisipasi dalam perjuangan sosial dan ekonomi. Namun, kompleksitas politik dan sosial di Indonesia saat itu juga membuat posisi komunitas Tionghoa tetap rentan terhadap perubahan kebijakan dan dinamika nasionalisme. Seperti itu, teman-teman. Terima kasih. Bagaimana untuk Mas Meradio? Apakah sudah jelas? Cukup, moderator. Terima kasih. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita tutup untuk sesi tanya jawab. Untuk kelompok 5 dipersilakan untuk menutup presentasinya untuk pada hari ini. Ya, sekian dari kelompok 5. Segala ada perbuatan, kata, atau tulisan yang kurang berkenan, kami ucapkan mohon maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat